Ada seorang bapak yang akan meninggal dunia. Dan ketika bapak tersebut akan meninggal dunia, dia memanggil kedua putranya, si sulung dan si bungsu. Kemudian dia memberikan pesan, "Anakku, saat nanti kalian mengelola toko, bapak punya dua pesan. Yang pertama, jangan biarkan matahari terkena tubuhmu. Yang kedua, jangan pernah menagih hutang kepada siapapun." Dan setelah berkata seperti itu, sang bapak meninggal dunia. Kemudian setelah bapak itu meninggal, istri dari bapak tersebut pulang ke kampung halamannya dan anaknya tetap di kota untuk melanjutkan tokonya masing-masing. 2 tahun pun berlalu, ibunya datang berkunjung ke kota. Pergilah pertama kali sang ibu ke rumah si bungsu. Ketika ibu datang ke rumah si bungsu, ibunya kaget. Anaknya hidup dengan penuh kemiskinan dan kemelaratan. Ibunya bertanya kepada si bungsu, "Bungsu, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini?" Si bungsu berkata, "Ibu, ini semua karena pesan Bapak. Bapak bilang yang pertama, jangan biarkan tubuhmu terkena sinar matahari. Karena aku belum mempunyai mobil, setiap hari aku pergi ke tokoku, jadi aku naik taksi online. Ataupun aku naik taksi. Karena itu, pengeluaranku sangat membengkak sekali. Yang kedua, Bapak bilang jangan pernah menagih hutang. Karena itu kepada semua customer aku yang berhutang, aku nggak pernah nagih. Akibatnya usahaku semakin lama semakin bangkrut dan akhirnya aku jadi berhutang dan hidup dalam kemiskinan seperti ini." Ibunya pun pulang dari rumah si bungsu dengan penuh kesedihan dan ibunya pergi ke rumah si sulung. Ketika sampai ke rumah si sulung, ibunya juga sangat kaget. Karena kenapa? Rumah si sulung sangat mewah luar biasa, bahkan di pintu awal pun ada security yang menjaga. Akhirnya ibunya berhasil menemui si sulung. Ibunya bertanya pada sulung, "Sulung, apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa menjadi hebat seperti ini?" Sulung berkata, "Ini semua karena pesan Bapak, Ibu. Yang pertama, Bapak bilang, jangan biarkan tubuhmu terkena sinar matahari saat pergi ke toko. Karena itu, aku selalu berangkat pagi-pagi benar saat matahari belum terbit dan aku selalu menutup tokoku saat matahari sudah terbenam. Alhasil, tokoku selalu buka paling awal, tutup paling malam, jadi semakin banyak pelanggan yang datang ke tokoku. Yang kedua, jangan pernah menagih hutang kepada siapapun. Oleh karena itu, aku tidak membiarkan customerku berhutang. Semuanya melakukan pembelian secara tunai. Aku menjadi kaya, sukses seperti sekarang karena pesan Bapak." Jadi dari kisah ini kita bisa melihat suatu perintah yang disampaikan kepada dua orang memiliki dampak yang berbeda. Hal itu tergantung pola pikir dari masing-masing yang menerima pesan atau perintah tersebut. Kenapa di orang tertentu firman Tuhan itu efek dan terjadi bahkan merubah hidup orang tersebut. Tapi di sisi lain firman Tuhan itu di orang yang lain tidak terjadi apa-apa, bahkan seperti tidak ada perubahan. Kembali lagi, pola pikir yang benar akan merespon firman Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan peraturannya untuk melindungi kita, menjagai kita dari segala sesuatu yang tidak baik di kedepannya. Karena pandangan kita terbatas, kita hanya bisa melihat yang di depan kita. Tapi Tuhan melihat jauh sangat ke depan dan Dia tahu apa yang baik buat kita dan apa yang tidak. Oleh karena itu, Ia membuat peraturan. Salah satunya lewat pemerintah yang ada di atas kita. Perintah diberikan untuk ditaati, bukan untuk mengekang kalian, membatasi kalian, membuat hidup kalian ribet, tapi justru untuk melindungi kalian. Setelah aku memiliki anak, aku makin mengetahui apa maksud Tuhan ini. Atas anakku, aku memberikan beberapa peraturan. Kamu tidak boleh main ini, kamu tidak boleh makan mainan kamu tidak boleh makan benda kotor dari lantai. Itu sebenarnya membuat dia gak nyaman, dia nangis, dia pengen masukin itu ke mulut. Tapi balik lagi, aku memberikan perintah itu kepadanya, tujuannya supaya dia terlindungi dari sakit perut, dari muntaber, diare, dan segala penyakit-penyakit lainnya yang berbahaya kalau dia makan kotoran dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Tertulis dalam Roma 13 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, "Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah." Amin. Berarti dari sini kita tahu, pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Karena itu dalam menghadapi fase new normal nanti,
apapun keputusan dari pemerintah, mari kita dukung bersama-sama. Jangan pernah membandingkan keputusan dari negara kita dengan negara lain. Karena saya percaya kita menjadi penduduk Indonesia dan saat pandemi ini ada di Indonesia bukan suatu kebetulan. Apapun perintah yang diberikan oleh pemerintah, mari kita jalankan dengan hati yang gembira dan dengan hati yang tulus. Agar semuanya berjalan dengan kondusif. Karena saya yakin setiap keputusan dan kebijakan yang pemerintah ambil pasti sudah dilakukan riset, pertimbangan, dan perundingan yang mendalam atas hal tersebut untuk kebaikan warganya. Mari kita tetap positif, tetap semangat, dan tetap produktif di masa new normal yang akan sebentar lagi kita hadapi. Aku terlalu semangat untuk sharing tentang kebaikan Tuhan lebih banyak lagi di hidupku dan tentang apa yang Tuhan taruh di dalam hatiku. Karena itu jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar kalian selalu update dengan semua sharing yang akan aku berikan. Tuhan memberkati kalian semua dan Tuhan mengasihi kalian. God bless you.